Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini video saya berjudul Yohanes Pembaptis dan Yohanes Rasul. Ada dua nama Yohanes yang sama-sama dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Namun Tuhan memakai setiap saudara dan saya, demikian pula Yohanes Pembaptis dan Yohanes Rasul dengan kapasitas dan kepentingan Allah yang berbeda. Kita lihat lebih dulu Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 17 ya. Ayat 5 sampai dengan 17 tentang Yohanes Pembaptis. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, Bapak Ibu, kita simpulkan lebih dahulu ya. Yohanes Pembaptis ini lahir karena mujizat. Kedua orangnya sudah lanjut umurnya, mandul. Ya, jelas tidak mungkin. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa siapa? Abraham dan Sarah. Ya, tetapi kedua orang tua ini, yaitu Zakaria dan Elizabeth, kedua orang tua Yohanes Pembaptis ini adalah orang benar yang tak bercacat. Istimewa sekali. Ya, nah, saudara, kemudian disebutkan di situ, malaikat Tuhan datang menyampaikan berita sukacita bahwa doamu akan dikabulkan. Kamu akan melahirkan anak di usia lanjutmu. Dan anak yang dilahirkan harus diberi nama Yohanes dan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yohanes sudah menjadi orang pilihan Allah yang penuh disertai diurapi oleh Roh Kudus. Nah, berikutnya, Yohanes adalah orang pilihan Allah. Untuk apa? Untuk maksud tertentu. Ya, untuk maksud tertentu. Tuhan memilih Yohanes sebagai seorang pembaptis. Nah, Bapak Ibu, kita lihat juga Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-76. Setelah Yohanes pembaptis ini lahir, Zakaria itu bernubuat, bermasmur, kemudian dia bernubuat ya. Nyanyian pujian Zakaria. Lukas pasal 1 ayat 76. Dan engkau hai anakku,
akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, Bapak Ibu, nubuatan daripada Zakaria itu benar adanya, ya, benar adanya. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis memang dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan umat Tuhan yang layak, ya. Dia membaptis lebih dulu, orang datang kepada Tuhan, bertobat dan dibaptis oleh Yohanes dengan air. Kemudian mereka-mereka inilah yang dipersembahkan oleh Yohanes Pembaptis untuk menjadi pengikut Kristus. Dia mendahului jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apakah Yohanes Pembaptis masih ada hubungan erat dengan Tuhan Yesus? Ya, ternyata kita menemukan di dalam Lukas pasal 1 ayat 34 sampai dengan 35 kita melihat, ya, 34 dan 35 dari Lukas pasal 1, ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Bapak Ibu, ini mengenai kelahiran Tuhan Yesus, ya. Mengenai Bunda Maria akan mengandung Tuhan Yesus. Coba kita lanjutkan hingga ayat ke-45, ya. Sekarang ke-36. Lukas pasal 1 ayat 36 sampai 45. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, yang dimaksud Elisabet adalah mamahnya Yohanes Pembaptis, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Berarti Yohanes Pembaptis sudah ada dalam kandungan ibunya selama 6 bulan. Saat Bunda Maria mendapat berita bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 39, judulnya Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, Bapak Ibu, berarti ya Bunda Maria dan Elisabet itu masih sanak saudara, ya, masih kerabat sendiri. Dan Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua, lebih dahulu lahir di muka bumi dibandingkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah, berlaku juga sebelum Yohanes ada, dia sudah ada, dan itu disaksikan sendiri oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes pasal 1 ya, ayat 19 sampai dengan yang ke
28 ya. Yohanes pasal 1 19 sampai 28 saya bacakan ya. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Bapak Ibu, kesaksian Yohanes Pembaptis jelas bahwa dia tidak berdusta. "Aku bukan Mesias, ya, tetapi aku hanya membaptis dengan air. Tetapi nanti akan datang kemudian dia yang lebih berkuasa daripadaku." Maksudnya adalah Tuhan Yesus. "Membuka tali kasutnya saja aku tidak layak." Betapa mulia dan agungnya dia. Sampai-sampai Yohanes Pembaptis mengatakan hal yang demikian. Kita lanjutkan. 29 sampai 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku." Nah ini, berarti dia sudah ada. Sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab dia adalah Allah yang 100%. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Nah Bapak Ibu, itulah serangkaian yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, menyaksikan dirinya, menyaksikan tentang Tuhan Yesus dengan sejujur-jujurnya. Dan Yohanes Pembaptis adalah salah seorang yang ketika dia melayani Tuhan, mempersembahkan buah pelayanannya, Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat tulus dan ikhlas. Tidak pernah dia minta sesuatu agar supaya dia mempunyai kedudukan di dalam kehidupannya dia, karena dia telah menjadi seorang tim sukses dari Tuhan Yesus, yaitu mempersiapkan umat Allah yang layak, yang nantinya akan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, sehingga dengan demikian Tuhan Yesus pun memberikan pujian yang hebat kepada seorang Yohanes Pembaptis. Kita lihat Matius pasal yang ke-11. Matius pasal 11 ayat 7 sampai 11. Kemudian
Kita lanjutkan sampai 12. Matius pasal 11 ayat 7 sampai dengan 11. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Bapak Ibu, inilah pengakuan Tuhan Yesus tentang seorang Yohanes Pembaptis. Ya, dia diakui oleh Tuhan Yesus adalah sebagai seorang yang paling besar di antara semua orang yang dilahirkan oleh perempuan. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis dengan ketulus ikhlasannya dia melayani Tuhan, mempersembahkan buah-buah pelayanannya untuk kemuliaan Tuhan semata-mata tanpa pernah dia memikirkan masa depan hidupnya sendiri. Luar biasa. Bapak Ibu, kita lihat ayat 12 dan 13. Ya, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong. Kerajaan surga, firman Tuhan ini diserong, diputar balikkan, ya. Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Kelompok-kelompok yang menyerongkan, yang memutar balikkan, itu ingin menguasai. Artinya, ingin supaya pemutar balikannya itu diakui sebagai sebuah kebenaran. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Bapak Ibu, dari ayat 12 dan 13 itu mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus Tuhan itu pernah bersabda pada Lukas 16 ayatnya yang ke-16. Ya, yang terkait dengan peran dan kehidupan Yohanes Pembaptis. Lukas 16 ayat 16. Mari kita lihat. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Zaman Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya. Menggagainya itu sama dengan yang diserong tadi, menguasai, ya, berebut memasukinya. Ingin menggagai, ingin menguasai, ya. Penyerongan mereka, pemutar balikan mereka. Nah, Bapak Ibu, lihat Tuhan Yesus bersabda apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Setelah zamannya Yohanes, hukum Taurat dan kitab para nabi sudah tidak berlaku lagi. Sebab mengapa? Isinya hukum Taurat dan kitab para nabi itu bernubuat tentang Sang Mesias, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya, tetapi aku datang untuk menggenapinya.
Nah, kata-kata tidak berlaku itu bukan berarti harus dibuang. Bukan. Ya, bukan. Tetapi sejak dia datang, kita hidup sudah tidak dituntun oleh kitab para nabi dan hukum Taurat. Sebab iman itu sudah datang, kita dituntun oleh Tuhan Yesus. Kita dituntun oleh sang iman itu sendiri. Sang Mesias itu sendiri dengan hukum-hukumnya. Sebab semua yang ditulis, yang dinubuatkan di hukum Taurat dan kitab para nabi telah digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuntasnya ketika dia naik di atas kayu salib, korbankan nyawanya demi menebus dosa saudara dan saya, orang-orang yang percaya di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, itulah tentang Yohanes Pembaptis. Dia menjadi utusan Allah, mempersiapkan umatnya yang layak untuk dipersembahkan kepada Kristus. Ya, tanpa memikirkan masa depannya. Bahkan dia rela mati dengan kepala dipenggal. Bapak Ibu, kemudian Yohanes Rasul berbeda dengan Yohanes Pembaptis, orangnya tidak sama, ya. Tetapi Yohanes Rasul ini juga adalah orang yang istimewa. Dia dikenal sebagai murid yang dikasih, ya. Kita lihat lebih dulu, ya. Gimana sejarahnya? Yohanes para Rasul. Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Yesus memanggil murid-murid yang bernama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Bapak Ibu, Yohanes punya saudara yang namanya Yakobus. Mereka adalah anak-anak Zebedius yang profesi asalnya adalah, ya, mereka sebagai penjala ikan. Nah, Bapak Ibu, setelah mereka mengikuti, mereka memang punya dasar sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang dipilih oleh Kristus sendiri, memiliki hati yang sangat mengasihi Tuhan. Dan Yohanes Rasul ini adalah murid di antara 12 yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu bisa kita baca pada Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 23. Judul bacaannya, Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda menyaksikan lukisan perjamuan terakhir, ya, malam terakhir, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya,
murid yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus suka bersandar, menyandarkan kepalanya di tubuh Tuhan Yesus, itulah Yohanes Rasul. Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus dan tidak salah jika Tuhan Yesus juga sangat mengasihi Yohanes. Sehingga kasih sayangnya Yohanes kepada Tuhan Yesus seringkali ditunjukkan oleh Yohanes dengan sikapnya dia yang sangat manja kepada Kristus sebagai Tuhan dan gurunya. Nah, Bapak Ibu, Yohanes para rasul dipakai oleh Tuhan sebagai rasul di antara yang 12. Sama tugasnya, memberitakan Injil, menyebarkan Injil, menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Kemudian dia juga adalah penulis Injil Yohanes. Juga penulis surat Yohanes. Yohanes 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dan akhirnya dia juga dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai rasul yang harus menerima wahyu daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa aku adalah Tuhan yang ada di bumi, yang wahyunya, yang sabdanya sudah ditulis oleh para rasul, tetapi aku juga adalah Tuhan juga yang kuasa di surga. Sehingga dari surga, dia juga menyampaikan wahyu-wahyu yang perlu ditulis oleh Yohanes Rasul. Demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan Anda bingung, jangan dicampur adukkan, karena ada dua nama Yohanes yang sama-sama dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, ya, tetapi Yohanes Rasul, ya, murid adalah seorang rasul, seorang utusan, ya. Semuanya dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi alat untuk memuliakan Dia sesuai dengan kapasitas dan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.